Halo guys, jumpa lagi di channel Ramuryo Pujut Official. Dimana lagi kalau bukan di RRP Barbershop. Nah, kali ini ada berita yang sangat menarik, yang unik, yang paling mantap pokoknya ya. Berita ini baru gue dengar pertama kali pagi tadi itu di internet, lewat Instagram, media sosial lainnya seperti YouTube, Twitter, dan juga Google yang paling itu ya. Nah, berita ini datanya dari seorang wanita muda yang berusia 25 tahun yang mengirimkan sate sianida. Aduh, gila nggak? Sate sianida, guys. Pertama-tama yang paling gua kaget ya. Gua kira itu cuman ada, kalau zaman dulu itu ada kopi sianida kasusnya si Mirna ya kan. Ini sate sianida. Yang anehnya tuh sianida gampang banget didapatnya ya. Gimana ya cara ngedapetin sianida itu? Ada nggak yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, tolong bantu komen di bawah ini ya. Oke. Nah, jadi gue ini cuman baru ngeliat ya. Seorang perempuan yang bernama Nani Apriliani Nurjaman 25 yang memberi takjil sate ayam beracun hingga menewaskan anak dari pengemudi ojek online di Kecamatan Sewon, Bantul. Nah, yang jadi pertanyaannya dan yang akan saya tanggapi di sini adalah, pertama, ini untuk si korban dulu ya. Untuk si korbannya itu, korbannya ini kan anaknya si pengemudi ojek ya kan. Korbannya ini anaknya mas ojek online-nya ya kan. Nah, kenapa sampai ini bisa terjadi ya? Oke, mungkin karena memang sudah takdirnya dari Allah yang Maha Kuasa, sudah mungkin ya sampai di situ umur anaknya mungkin. Tapi ini kan sebenarnya bisa di apa ya namanya? Bisa di ini nih, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya barang itu memang memang sudah harusnya diberikan ke seseorang dan orang itu menolak karena dia tidak mau mengambil barang itu karena dia tidak tahu itu barang dari siapa, seharusnya jangan diambil tapi dikembalikan kepada si pengorder. Ini kan sama dengan COD, karena si penerima tidak tahu, ini nggak jelas nih dari mana nih barang-barangnya nih dikirim ke gua, tapi si penerima ini nggak mau menerima karena dia nggak jelas barang itu. Akhirnya mungkin dia menyuruh kepada bapak pengemudi ojek online ini untuk mengambilnya. Nah, jika itu seandainya terjadi pada diri saya, ini bukan saya aja ya, saya menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya diri saya pribadi, untuk saling mengingatkan. Besok kalau ada kejadian seperti itu, ya jangan kita ambil, lebih baik kita balikkan lagi ke yang pengirim. Karena inilah kejadiannya kan. Memang mungkin sudah takdir Allah, mungkin akan seperti ini. Miris gak sih? Bapak itu miris, kerja dari pagi banting tulang sampai malam, nyari customer lewat ojek online, berharap dapat duit, berharap dapat uang yang lebih, tapi naas. Mungkin ini memang naas. Akhirnya dia mengambil kiriman yang tidak diterima oleh si penerima. Seharusnya itu barang dipulangkan ke sang pengirim. Tapi apapun alasannya, ya kita kan nggak pernah bisa tahu naas itu bagaimana. Tapi untuk pembelajaran kedepannya buat kita semua, siapapun dimanapun berada, kalau misalnya kita punya barang ataupun kita mendapat orderan barang, tetapi barang itu tidak diterima, alangkah lebih baiknya dibalikkan lagi ke si pengirim. Karena kita kan nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ini merupakan salah satu keteledoran yang menurut saya ya. Tapi saya nggak bisa menyalahkan juga kepada bapak
pengemudi ojek online ini. Nah, itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah tentang si Mbak Ayu yang cantik yang berumur 25 tahun ini, yang luar biasa. Saya kasih tepuk tangan dulu ya. Mantap, keren. Nah. Tadi gue lihat nih videonya, dia pakai baju warna biru. Pakai baju warna biru, sedang di kerangkeng nih. Kenapa saya kasih tepuk tangan? Sebenarnya tepuk tangan kesedihan dari hati saya gitu. Kok bisa ya sampai seperti ininya, rela dan tega melakukan sesuatu yang di luar nalar serta di luar logika. Tapi itulah mungkin yang namanya cinta, ya kan? Tai ayam rasa coklat, ya kan? Mungkin sakit hatinya sudah terlalu menggebu-gebu terhadap lelaki yang menikahi wanita lain. Mungkin sekarang begini nih, kita juga nggak bisa menyalahkan Mbak Ayu yang mengasih racun ini ya, karena manusia itu kan prinsipnya berbeda-beda. Mungkin dia terlalu sakit hati. Kadang-kadang banyak orang yang menyalahkan seorang pembunuh tanpa memikirkan sebab akibatnya, kenapa orang itu mau ngebunuh. Kalau nggak terjadi sesuatu hal yang membuat hati orang jadi berani melakukan hal itu. Terkadang kita juga harus memikirkan itu. Kenapa orang itu mau ngelakuin sesuatu hal yang di luar nalar? Mungkin karena ada sesuatu yang membuat dia sakit hati. Itu harus kita baca juga, ya kan? Itu harus kita baca. Dan yang kedua, ini nih, saya baca komennya nih. Sebenarnya saya miris nih baca komennya nih ya. Banyak banget di komennya di sini, ada 220 komentar lebih. Nih, pantesan cowoknya nggak mau psikotes dianya. Nggak ada hubungannya ini. Jawabannya seperti ini nih, nggak ada hubungannya. Dulu kopi sianida, sekarang sate sianida. Lagian kok sianida gampang dibeli ya. Ini sependapat sama saya, sependapat. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Seumur hidup dong. Beli sianida di mana, Kak? Jahat. Sedih banget itu keluarga Pak Ojek Online-nya. Semoga keluarga Pak Ojek Online-nya diberi ketabahan, kekuatan, kesehatan. Hebat Pak polisinya, cepat banget ngelacak dan nangkapnya. Tetangga rumah gua nih, sumpah gua gak nyangka banget. Diracun lagi aja biar tahu rasanya racun. Kok bisa gak kepikiran menyerahkan diri ya, salah sasaran gitu. Gantian dia dikasih racun lagi biar impas. Story gue gak bisa dibuka. Ada yang tahu kenapa? Aduh, udah mulai iklan-iklan semua. Satenya kakak silakan diorder, bisa via Shopee ya. Nah, yang mau jadi pokok bahasan ini sebenarnya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak mengambil hak yang bukan hak kita. Sekalipun itu sudah di tangan kita, barang itu sudah berada di genggaman kita. Ini pelajaran berharga untuk kita semuanya. Jikalau ada pesanan, titipan dari orang lain ke orang lain, jika orang tersebut tidak mau menerima, alangkah lebih baiknya dibalikkan lagi pesanan itu, jangan diambil. Karena kita nggak tahu ada apa di dalam pesanan itu. Itu pelajaran berharganya. Jadi kita harus berpikir. Dan pelajaran berharga yang kedua, ini nasib baik Pak polisi ini nggak mati. Berarti mungkin Tuhan masih melindungi Pak polisi ini ya. Memang nasib baik lah dia Pak polisi ini nggak mati, nggak kena sate sianida. Yang ketiga, kita nggak bisa langsung menyalahkan ke kakak yang apa namanya, yang mengirimkan sate beracun ini, karena kita nggak tahu. Kalau dilihat-lihat di situ mungkin betapa memang cinta itu membuat orang menjadi buta. Sampai sebegitunya sakit hatinya terhadap seorang lelaki, sampai dia rela-rela ngasih racun sate sianida kepada pujaan hatinya. Dan untungnya dia tidak memakan sate tersebut. Tapi alangkah malang dan mirisnya yang memakan itu anak si pengemudi ojek online tersebut. Dan bagaimana menurut kalian, siapa yang salah di sini? Apakah yang salah itu
kakak yang cantik 25 tahun ini? Apakah Pak polisinya ataukah Pak ojek online-nya? Kita sebagai manusia hendaknya jangan menghakimi, cuman kita mengambil pelajaran berharga daripada kejadian ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab semuanya. Cuman sebagai manusia yang memiliki hati, memang sedikit miris ya, tega meracuni orang lain hanya karena masalah cinta. Tapi kita nggak bisa menutup mata, karena cinta itu memang buta. Apapun bisa dilakukan demi cinta. Karena kita nggak merasakan, makanya kita bisa menghakimi orang. Coba kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita lebih parah daripada dia, ya enggak? Oke, mungkin hari ini, malam ini dulu yang bisa gue lakukan. Di video gue selanjutnya, kalau viewernya banyak, nanti gue bikin berita-berita viral yang bakal gue up di YouTube gue, yang bakal selalu gue kasih ke penonton RRP Official. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun dalam bertutur sapa. Saya tempatnya salah. Sekali lagi saya mohon izin yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.